Shalom, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita luangkan waktu beberapa menit untuk berkencan dengan Tuhan saat ini, agar dari hari ke hari kita semakin dekat dengan Tuhan, sehingga hidup kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Pembacaan dari surat 1 Yohanes bab 2 ayat 15 sampai dengan 16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sebuah taman kota, seorang bocah laki-laki berpenampilan lusuh mondar-mandir dengan wajah yang murung. Sebentar-sebentar ia berdiri dari tempat duduknya, lalu berjalan dengan langkah kecil mengelilingi taman itu, lalu kembali lagi ke kursi yang tadi ia duduki. Namun ketika hendak kembali duduk di kursi itu, ia melihat seorang bocah laki-laki berpenampilan rapi telah duduk di sana. Dengan kepala tertunduk, ia pun berjalan mendekati kursi itu, lalu duduk di ujung kursi taman itu. Sekali ia melirik ke arah bocah berpenampilan rapi itu sambil tersenyum kepadanya. Namun ia sama sekali tidak membalas senyuman itu. Untuk kedua kalinya, ia melirik ke bocah laki-laki tersebut. Kali ini ia melihat dari ujung rambut hingga ke ujung kaki bocah itu. Semua yang dipakai oleh bocah itu memang sangat baik dan bagus, terutama sepatu yang dikenakannya. Ini berbanding terbalik dengan penampilannya yang memakai pakaian usang dan sepatu yang telah lama menganga. Sifat iri hati terlihat jelas di mata bocah malang itu. Ia pun berdiri menjauh dari kursi itu, lalu duduk di bawah pohon yang berada tidak jauh dari kursi itu. Masih tetap melirik, ia pun menjadi marah karena keadaan yang tidak seberuntung bocah itu. Kemudian ia membuat permohonan. Sambil menutup matanya, ia berkata, "Aku ingin seperti dia, aku ingin seperti dia." Berharap keinginannya itu menjadi nyata. Ketika membuka mata, ternyata harapannya benar terkabul. Betapa senangnya ia memakai pakaian dan sepatu yang bagus. Senyum pun merekah di wajahnya. Di bawah pohon tadi, ia melihat bocah berpenampilan rapi itu telah berganti posisi dengannya. Bocah itu memakai pakaian dan sepatu usang miliknya. Tetapi bocah itu tidak terlihat murung. Justru dengan gembiranya berlari dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak lama kemudian ia melihat seorang wanita menghampirinya. Wanita itu membawa kursi roda. Pikirnya, untuk apa kursi roda itu? Ternyata kursi roda itu miliknya. Jadi bocah berpenampilan rapi yang dilihatnya duduk diam di kursi taman itu ternyata adalah seorang anak yang lumpuh. Kebahagiaannya ketika melihat dirinya mengenakan pakaian dan sepatu yang bagus seketika berganti menjadi kesedihan yang mendalam, karena selanjutnya ia akan menjalani hidup sebagai seorang anak yang lumpuh. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali kita pun mengeluh tentang kehidupan yang kita jalani. Sesekali kita melirik sinis kehidupan orang lain yang kita anggap jauh lebih baik daripada kehidupan kita. Ketahuilah, di dunia ini tidak ada seorang pun yang memiliki kehidupan sempurna. Tidak ada seorang pun yang benar-benar merasakan kebahagiaan tanpa mengarungi kesedihan. Jadi berhentilah mengeluh, membandingkan diri dengan orang lain, apalagi berharap menjadi seperti orang lain dengan kebahagiaan yang dimilikinya. Sebaiknya kebahagiaan hidup orang lain kita jadikan acuan untuk menciptakan keadaan kita menjadi lebih baik. Jangan lupa, kasihilah dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati.
Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku mohon ampun karena tidak bersyukur dengan apa yang aku miliki. Ajarilah aku untuk senantiasa bersyukur dan menjadi diriku sendiri. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.